Saudara-saudara, teman-teman wartawan, selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Seger Handoyo, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI. HIMSI merupakan satu-satunya organisasi profesi psikologi di Indonesia yang terafiliasi dengan International Union of Psychological Science. Saat ini, HIMSI ditugaskan menjadi salah satu bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nasional. Krisis kesehatan atau pandemik yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 saat ini telah mulai terlihat berdampak pada persoalan kesehatan jiwa bagi banyak masyarakat Indonesia. Persoalan kesehatan jiwa tidak hanya disebabkan secara langsung oleh penyebaran virus, namun juga disebabkan karena masyarakat harus bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, tidak dapat bepergian secara bebas. Persoalan ekonomi karena penurunan pendapatan, pemutusan hubungan kerja, kesulitan berusaha, dan sebagainya. Berbagai hal tersebut dapat membuat orang mengalami masalah kejiwaan. Saudara-saudara, perlu diketahui ada perbedaan antara orang dengan masalah kejiwaan ODMK dengan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Orang yang mengalami kekhawatiran, kecemasan disebut ODMK. Orang dengan masalah kejiwaan ini masih dapat beraktivitas sehari-hari secara normal, namun mengalami perasaan tidak nyaman atau orang awam biasa sebut sedang mengalami luka batin. Luka batin sama seperti luka fisik, walaupun kecil harus segera diobati agar tidak membesar dan berakibat menjadi luka yang lebih serius. Orang-orang yang mengalami kekhawatiran terhadap virus COVID-19 ini misalnya pada awalnya mengalami kecemasan yang wajar yang dihadapi oleh semua orang. Namun bila kecemasan ini terus berlanjut, dia akan menjadi masalah yang serius. Orang ini akan mengalami kecemasan yang berlebihan, tidak terkendali, dan menjadi tidak rasional tentang virus tersebut. Kekhawatiran yang berlebihan misalnya dapat membuat orang kemudian merasa gelisah, sulit tidur, merasa lelah, mudah marah, berkeringat dan gemetaran, serta dia bisa saja berperilaku tidak berani keluar rumah dan bertemu dengan orang lain. Bila sudah seperti itu, maka orang ini akan terganggu fungsinya sehari-hari. Status orang ini sudah meningkat dari ODMK menjadi ODGJ. Diperlukan program nasional yang terpadu untuk mencegah kenaikan jumlah ODGJ di Indonesia dalam masa pandemi ini. Apabila banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tidak terbantu, kesulitan mendapatkan penghasilan, tidak terbantu, mempunyai pendapatan tetapi harus terus berada di rumah, penyebaran virus masih berlanjut dalam waktu yang lama, maka bukan tidak mungkin kenaikan jumlah ODGJ yang besar dapat terjadi. Artinya bisa timbul krisis baru, yaitu krisis kesehatan jiwa. Kita harus bekerja keras agar krisis itu tidak terjadi. Bantuan terhadap ODMK atau orang-orang yang mengalami luka batin harus diberikan secara nasional untuk menjaga ketahanan kesehatan mental bangsa Indonesia. Pemerintah telah merespon persoalan tersebut dengan membuat layanan psikologi untuk sehat jiwa atau sejiwa. Layanan sejiwa ini diluncurkan pada tanggal 28 April 2020 oleh Kepala Kantor Staf Presiden Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Layanan ini hasil kolaborasi dari berbagai kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, PT Telkom Indonesia bersama PT Infomedia Nusantara, dan HIMSI. Layanan sejiwa dapat diakses oleh masyarakat dengan menghubungi 119 lalu tekan 8
masyarakat akan diterima oleh agen call center dan selanjutnya diteruskan ke relawan psikologi untuk mendapatkan bantuan psikologis awal. Bantuan psikologis awal berfungsi untuk membantu mengobati luka batin agar tidak menjadi gangguan jiwa yang serius. Apabila dibutuhkan bantuan lanjutan karena penelpon mengalami persoalan psikologis yang tidak bisa diselesaikan dengan bantuan tersebut, maka penelpon akan dirujuk kepada psikolog atau psikiater bila dia membutuhkan konseling atau psikoterapi. Bisa saja kemudian dirujuk ke lembaga pemerintah bila penelpon mempunyai persoalan yang terkait dengan ekonomi atau persoalan yang terkait dengan perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan lainnya. Berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Telkom, selama periode pemberian layanan sejiwa di 119 Extension 8 dari tanggal 29 April 2020 sampai dengan 10 Mei 2020, selama 12 hari, panggilan yang masuk sebanyak 7.540. Panggilan yang berhasil diterima petugas sebanyak 6.993. Panggilan yang terhubung ke relawan sebanyak 737. Jadi rata-rata ada 61 orang per hari yang mendapatkan layanan psikologi. Perbedaan antara panggilan yang berhasil diterima petugas dengan yang terhubung ke relawan disebabkan sebagian besar panggilan ternyata salah kamar. Artinya penelpon tidak membutuhkan layanan psikologi, tapi membutuhkan layanan lainnya. Dan ada juga penelpon yang hanya coba-coba, tidak serius membutuhkan bantuan psikologi. Jumlah relawan psikologi yang bertugas di batch 1 bertugas selama 2 minggu, mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam adalah 161 relawan. Jumlah relawan psikologi ini akan ditambah untuk batch 2 yang akan bertugas mulai minggu ini. Direncanakan penambahannya hampir 2 kalinya menjadi 286 relawan psikologi. Penambahan relawan ini dibutuhkan karena pada jam-jam tertentu terdapat banyak sekali panggilan. Jam pelayanan juga direncanakan akan diperpanjang menjadi 24 jam setiap harinya. Hal ini diberikan agar supaya layanan kepada masyarakat yang membutuhkan menjadi lebih baik dan agar luka batin yang dialami dapat tertangani sejak awal sehingga tidak menjadi gangguan yang lebih serius. Persoalan yang masyarakat sampaikan di layanan ini selama hampir 2 minggu bervariasi, mulai dari yang paling ringan, kebosanan lama tinggal di rumah, merasa kesepian, kekhawatiran diri sendiri atau keluarga tertular virus, kecemasan sampai tidak dapat tidur memikirkan pandemi, kecemasan yang mungkin sudah mengarah ke psikosomatis, stres karena permasalahan ekonomi yang semakin berat, ketakutan tertular ketika berada di luar rumah, ketakutan ibadah tidak diterima karena tidak sholat di masjid, bertengkar dengan orang tua karena lama di rumah, dan sebagainya. Layanan yang diberikan berupa bantuan psikologis awal, stabilisasi emosi, dan juga pemberian psikoedukasi. Beberapa kasus membutuhkan rujukan untuk konseling dan psikoterapi karena mengalami halusinasi, psikosomatis, dan depresi. Oleh karena itu, berikutnya dibutuhkan layanan konseling yang bisa diberikan secara nasional. Saat ini sudah ada layanan konseling yang diberikan oleh 500 psikolog di 34 provinsi, namun belum tersentralisasi secara nasional. Apabila layanan konseling ini dibuat secara nasional, maka masyarakat akan lebih mudah mendapatkan akses bantuan untuk dapat kembali sehat jiwanya. Layanan konseling
juga sebaiknya diberikan dengan menggunakan audio dan visual. Bila dahulu kita diajarkan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula, berkat perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang psikoneuroimunologi, kita juga mengetahui hal yang sebaliknya terjadi, yaitu bahwa dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat pula. Oleh karena itu, saat ini menjaga kesehatan jiwa masyarakat adalah persoalan yang penting agar mereka dapat menjaga kesehatan fisiknya dan tidak mudah tertular virus COVID-19. Upaya-upaya promosi dan prevensi melalui psikoedukasi untuk menjaga kesehatan jiwa masyarakat telah dilakukan oleh pengurus pusat HIMSI bersama dengan 34 HIMSI wilayah di 34 provinsi dan 18 asosiasi ikatan yang berada di bawah HIMSI. Yang psikoedukasi itu dibuat dalam bentuk poster, tulisan artikel, dan juga video. Psikoedukasi itu dapat diakses di situs HIMSI. Panduan relaksasi untuk menjaga stabilisasi emosi juga dapat diakses oleh masyarakat melalui situs HIMSI sehingga bisa dipakai untuk menenangkan diri. Terakhir, kami dari HIMSI ingin menghimbau kepada masyarakat untuk saling memberi perhatian terhadap keluarga, terhadap teman, tetangga, saling memberi dukungan emosional dan dukungan lainnya. Ini adalah waktu untuk kita memberi dukungan emosional dan memberi bantuan apapun kepada yang membutuhkan, akan meringankan beban psikologis mereka. Situasi saat ini adalah baru untuk kita semua, sehingga hal terbaik adalah kita belajar bersama menghadapi situasi ini. Kita semuanya perlu belajar bersama. Jadi hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah inilah waktu kita untuk belajar bersama. Bila semua orang mau belajar, misalnya belajar dari yang sudah terjadi, bahwa berkumpul banyak orang dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan itu akan berakibat fatal. Akan banyak orang yang tertular virus COVID-19. Maka selanjutnya kita harus belajar tentang itu dan kemudian disiplin untuk tidak datang atau membuat acara yang mengumpulkan banyak orang. Kita harus terus belajar dan disiplin menggunakan hasil belajar itu. Tetap di kota, jangan mudik, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan tetap sehat. Belajar, disiplin, dan saling membantu, gotong royong akan membuat kita tangguh dan berhasil menghadapi pandemi ini. Salam tangguh.